Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan mati syahid dan 9 golongan yang termasuk ke dalamnya. Pernahkah sahabat mendengar istilah mati syahid? Ini merupakan kondisi ketika kita meninggal dunia dalam keadaan terpuji di jalan Allah. Banyak yang mengaitkan bahwa meninggal dunia dalam keadaan syahid yakni ketika sedang di medan perang. Ternyata, kriteria mati syahid tak hanya itu, sahabat. Meninggal dunia dalam keadaan syahid dapat dilihat dari berbagai kriteria yang telah tercantum dalam firman Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada keutamaan yang bisa diperoleh dari mati syahid. Apa saja kriteria dan keutamaan itu? Mari kita bedah bersama. Apa keutamaan dari mati syahid, sahabat? Syahid berasal dari kata dasar syahidah, yang berarti hadir serta menyaksikan, baik dengan mata lahir ataupun mata batin. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Suara Muhammadiyah, keutamaan seseorang mati syahid dapat menyaksikan para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Quran Surah Fussilat ayat 30. Keutamaan ini pun juga tersirat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Bagi muslimin yang mati syahid, semua dosanya akan diampuni oleh Tuhan yang Maha Esa. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan ketika mereka meninggal dunia, yakni utang piutang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar dan dituntaskan oleh manusia. Keutamaan mati syahid ini sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Dengan ini, jangan sampai kita memiliki utang piutang sebelum waktunya kita kembali ke hadapan Allah. Kriteria mati syahid. Ada berbagai cara agar seorang muslim yang beriman dapat diberikan kehormatan syahid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup sama pentingnya bagaimana proses kita meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 jenis mati syahid selain orang yang gugur di jalan Allah, diantaranya yakni seseorang yang terbunuh oleh wabah, kondisi tenggelam, radang selaput dada, penyakit perut, korban kebakaran, meninggal di bawah bangunan, dan wanita yang meninggal saat melahirkan adalah syahid. Al-Muwatta Malik, buku 16, hadis 36. Berikut ini penjelasan dari beberapa kriteria mati syahid bagi umat muslim, antara lain, dunia saat ini tengah dilanda wabah atau pandemi COVID-19. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini sudah menyebabkan ribuan korban meninggal dunia, begitu juga di Indonesia. Namun, benarkah mati karena wabah termasuk dalam mati syahid? Melansir dakwah Islami, kriteria dari meninggal dalam keadaan syahid yakni salah satunya karena wabah penyakit. Tiada satupun musibah atau penyakit di dunia yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan yang Maha Esa. Hal ini tertuang seperti dalam Quran Surah At-Tagabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah, wabah atau penyakit yang menyebabkan seseorang meninggal dunia itu artinya mati keadaan syahid atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membahayakan dirinya sendiri dan lalai terhadap kesehatan. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selain itu, dalam sebuah hadis lain yang mendukung juga disebutkan,
tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kata lain, jika ada seorang manusia yang tak mengikuti protokol kesehatan atau aturan yang berlaku untuk mencegah penyebaran wabah dan penyakit, ia tak tergolong dalam mati keadaan syahid. 2. Keadaan tenggelam. Kriteria mati syahid lainnya yakni ketika seseorang meninggal dalam keadaan tenggelam. Ketika seseorang mengalami tenggelam, orang tersebut kemungkinan akan mengalami sakit tak tertahankan dan penderitaan sebelum meninggal. Seperti studi dalam akademia terkait mati syahid dari pandangan Islam, ini bisa jadi orang yang tenggelam karena hujan deras, jatuh ke sungai, atau laut. Para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang bepergian melalui laut dan mengalami badai hingga menyebabkan orang itu tenggelam, orang tersebut akan dihitung sebagai syuhada di akhirat. Sebaliknya, jika seseorang bepergian melalui laut, sementara diikuti dengan tujuan tidak terpuji, kemudian meninggal, ini tidak termasuk dalam keadaan mati syahid. Kriteria ini dilihat dari niat yang dipunya seorang muslimin tersebut. 3. Sakit perut. Penyakit perut juga berhubungan dengan rasa sakit yang tak nyaman yang dapat menyebabkan kematian. Seseorang yang sakit perut akan mengalami banyak penderitaan. Biasanya ini bisa berlangsung lama sebelum mereka meninggal dunia. Para ulama memberikan contoh diare berat dan penyakit yang mirip dengan kanker perut, sehingga muslim yang mengalami sakit perut kronis dan meninggal dunia digolongkan mati syahid. 4. Penyakit selaput dada. Kriteria mati syahid selanjutnya yakni ketika mereka mengalami sakit dada atau selaput dada. Biasanya ini mengacu pada penyakit pleuritis, yakni peradangan pada selaput parut. Tertulis dalam riwayat Miratul Manajih, menjelaskan bahwa seseorang dengan penyakit selaput dada akan merasakan sakit luar biasa. Gejalanya seperti demam, batuk, dan rasa sakit pada bagian tulang rusuk. 5. Tertimpa reruntuhan bangunan. Mati syahid selanjutnya yakni ketika ada sebuah rumah atau bangunan yang menimpa seseorang dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Ibnu Al-Utsaimin berpendapat, jika seseorang meninggal dalam kecelakaan mobil, itu juga dapat dimasukkan dalam kriteria ini. Seseorang meninggal yang disebabkan oleh runtuhnya bangunan, mungkin akan menderita patah tulang, jaringan tubuh robek, kehilangan darah, dan rasa sakit yang parah. Ini menjadi salah satu proses kematian yang menyakitkan secara perlahan. 6. Korban kebakaran. Seseorang yang menjadi korban dari lahapan api menjadi kriteria mati syahid berikutnya. Terbakar di sini bisa ketika kendaraan terbakar, tempat tinggal terbakar, ataupun kompor meledak. Rasa kobaran api yang melahap tubuh akan menimbulkan rasa sakit yang cukup parah dirasakan. Sehingga ini tergolong dalam keadaan meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Wanita melahirkan. Wanita yang meninggal dunia saat melahirkan termasuk dalam kriteria mati syahid. Ini tertuang pada hadits utama yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Ibnu Qudamah menyebutkan hal ini termasuk dalam keadaan syahid ketika mereka telah suci dimandikan dan didoakan. 8. Membela hartanya. Kriteria mati syahid berikutnya yakni ketika seseorang mempertahankan hartanya dari rebutan orang lain. Ini berupa kejadian dirampok ataupun dicuri dari orang jahat. Diriwayatkan oleh Said bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa yang terbunuh saat melindungi hartanya adalah syahid, dan dia yang terbunuh saat membela keluarganya, atau darahnya, atau agamanya adalah syahid." Sunan Abi Dawud, buku 42, hadis 177. Apabila seseorang muslim mempertahankan harta miliknya dalam kebaikan hingga berakibat meninggal dunia, ia akan diganjar dengan pahala mati syahid. 9. Membela agama. Seseorang yang terbunuh di jalan Allah seperti membela agama, termasuk dalam golongan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Adapun hadits tersebut berbunyi, dari Said bin Zaid ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya jiwanya maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, ketika mereka tengah berperang atau membela agama Allah dan meninggal, maka ia termasuk dalam keadaan mati syahid. Demikian penjelasan mengenai keutamaan mati syahid. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.